itu bisa dikatakan sebutannya itu Seven Shoe. Kalau harapannya ya semoga ke depan ini semakin maju, semakin sukses. Kak Baraka Subandoko, selamat datang di podcast perdana kami. Saka Bayangkara Segan Manggala Wirajaya. Apa kabar Kak Bandoko? Alhamdulillah, kabar baik Kak Anas. 10 tahun Saka Bayangkara Segan sudah berdiri sejak tahun 2012 pada tanggal 21 Januari tepatnya di tahun 2012. Ini mungkin banyak audien yang belum tahu seperti apa sejarahnya Saka Bayangkara Segan berdiri, kemudian kiprahnya seperti apa, dan mungkin prestasi-prestasi yang sudah tertoreh. Nah, kali ini saya akan bertanya dengan suhunya suhu ini. Suhunya suhu. Sebetulnya sejarah Saka Bayangkara Segan sendiri seperti apa sih Kak? Mungkin dari awal pembentukan, kenapa tercetus Saka Bayangkara? Awalnya gini Kak Anas, saya mengikuti kegiatan di Kuartir Cabang Sleman. Kebetulan di situ saya punya teman baru, Kak almarhum Irmawan dan Kak Agus. Waktu itu dia dari Saka Bayangkara Ranting Tempel. Nah, dari waktu itu kita sharing-sharing, terus dari mulai sejak itu saya punya pengen ini, di Segan itu ada Kak Saka Bayangkara gitu. Jadi awalnya karena kegiatan di Kuartir Cabang Sleman, Ya, kemudian bertemu teman sama-sama di keamanan sama-sama gitu. di keamanan. Ya, Pada saat itu dari Segan belum ada Saka Bayangkara. dulu udah ada Kak sebenarnya, tapi off lama sekali, katakanlah udah yang senior jauh kan, tidak terdeteksi lagi angkatan berapa. Tapi dari situ saya cuma punya keinginan untuk itu membentuk lagi gitu Kak. Kenapa Saka Bayangkara Kak? Karena ini Kak, Saka Bayangkara itu kan identik dengan seragam polisi Kak Anas. Itu jadi kelihatan mantap gitulah Kak. Gagah. Gagah ya. Nah, ketika itu Kak, pembentukan Saka Bayangkara di Segan, khususnya Ya. di kan dulu induknya di SMK Segan. Iya, SMK. Itu prosesnya seperti apa? Dari mulai SMK, kemudian sampai ke Polsek dan itulah terbentuk. Itu seperti apa prosesnya? Nah, dari sharing-sharing tadi terus saya sampaikan ke ini WKS 2 Kesiswaan. Beliau adalah Dr. Andes Haji Katarianto, atau biasa dipanggil Pak Kader. Saya sampaikan, Pak, di Kuartir Ranting Tempel, kebetulan saya punya teman baru ini, di sana ada Saka Bayangkara. Terus Saka Bayangkara ini di bawah naungan kepolisian. Gimana Pak kalau di Segan ini dibentuk? Akhirnya beliau menyetujui dan sangat mendukung. Terus akhirnya saya diminta untuk ke Polsek Segan, koordinasi awal Kak terkait rencana pembentukan Saka Bayangkara di Segan itu. Ketika itu masih tahun 2011. 11 Kak. Masih tahun 2011. Nah, tanggapan dari Polsek sendiri seperti apa Kak? Apakah bingung ataupun itu organisasi apa kok ada Bayangkaranya? Nah, itu tanggapannya seperti apa? Kalau dari Binmasnya sendiri juga merasa bingung Kak, karena terkait proses pembentukannya nanti bagaimana. Tapi kan saya minta bantuan dari Kak almarhum Irmawan tadi dan Kak Agus. Di situ nanti kalau memang di Segan ini akan dibentuk, saya minta bantuan gitu Kak Anas. Terus dari itu setelah dari Polsek saya koordinasi, saya sampaikan ke pembina Pramuka SMK Negeri 1 Segan, yang mana waktu itu Kak Raden Markus Sarwadi dan Kak Sukismoyo. Beliau sangat mendukung sekali, dan yang jelas beliau juga mengizinkan kalau di Segan, khususnya dimulai dari SMK Negeri 1 Segan itu dibentuk
Satuan Karya Pramuka Bayangkara, Kak Anas. Nah, setelah berkoordinasi dengan pembina, Ya, itu berarti kan ada langkah selanjutnya. iya Kak Anas. Itu seperti apa? Lanjutannya seperti apa? Setelah itu saya ini koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah selaku Kamabikus juga terkait rencana pembentukan ini, Kak Anas. Beliau juga sangat senang kalau di Segan itu dibentuk, apalagi pondasi awalnya dari SMK Negeri 1 Segan itu. Setelah beliau mengizinkan dan mendukung, akhirnya kita membuat proposal, kita ajukan ke mana? Polsek. Terus dari Polsek meminta untuk pesertanya atau anggotanya ada dulu, Kak Anas. Nah, terus saya infokan ke adik-adik ya, itu alhamdulillah ada kurang lebih 37 Kak Anas yang minat waktu itu dan masuk di angkatan 1. Angkatan Gitu. pertama. Iya, angkatan pertama, Kak Anas. Sebanyak 37 anak orang ya. Iya, 37 orang. Nah, setelah dari kepala sekolah, kemudian ke polsek lagi. Iya, polsek Untuk lagi. Rencana ini pembentukan terus diksarnya. oh, Nah, diksarnya ini pada tanggal 21 Januari 2012, Kak Anas. 2012. Berarti tepat hari itu dilantik, kemudian Saka Bayangkara diresmikan. Iya, betul sekali, Kak Anas, begitu. Nah, untuk tokoh-tokohnya dari tadi kan dari wakil Kepala kepala sekolah bagian kesiswaan, Bapak Kadaryanto. Iya, Pak Kadar. Kemudian ke Polsek, ada Kapolsek waktu itu AKP Supri Supri Purwanto, sarjana Purwanto. hukum. Kemudian dari kepala sekolah sendiri selaku Kamabikus ada Pak Cahya Iya, Wibowo. Dr. Andes Cahya Wibowo MM. Kemudian pembina pramuka ada Kak Sarwadi dan Sarwadi, Kak Kak Sukismoyo. Sukismoyo. Iya. Nah, untuk dari Polsek sendiri yang saat itu mendampingi ketika pembentukan itu ada berapa orang? Mungkin terutama dari Binmas ya, Dan? Iya, Nah, dari itu Binmas. siapa? Di sini untuk dari Polsek dan mungkin termasuk dari saya sendiri, Kak Anas, itu bisa dikatakan sebutannya itu Seven Su. Seven Su. Kata Pak Kapolsek dulu itu, Pak Supri, bilangnya Seven Su. Seven itu 7. 7. Su itu maksudnya gimana? Nama orang? Nama orang, awalan nama orang. Oh, awalan nama orang. Seven Su. Mungkin bisa dijelaskan dan disebutkan aja. Su yang pertama itu Kapolseknya sendiri. Itu adalah AKP Supri Purwanto SH. Supri Purwanto. Terus kemudian yang kedua waktu itu dari Binmasnya sendiri itu adalah Aibtu Suparjo. Nah, sekarang udah purna beliaunya. Terus yang ketiga itu adalah Babin Kamtipmas, itu adalah Aibtu Suharjo. Beliau juga sudah purna. Terus yang keempat adalah Aibtu Suyitno. Nah, beliau juga sudah purna. Terus yang kelima adalah Aibtu Sudahlan. Ya, sekarang jadi ini Babin Kamtipmas Margo Agung itu. Terus yang keenam itu adalah Bribtu Suwarno. Yang sekarang di Polres Sleman, sekarang udah Bribka pangkatnya. Terus yang terakhir yang ketujuh adalah Subandoko, saya sendiri itu. Jadi Seven Su. Seven Su. Ya. Kalau bahasa Jawa itu su kan apik, bagus, ya, baik. Nah, itu mungkin harapan ke depan bisa baik terus dan baik. Amin. Betul sekali, Anas. Karena 7 itu kalau di Jawa itu tujuan. Dalam kurun waktu 10 tahun ini, Dan 10 tahun berarti satu dekade. Satu dekade. Ya. Itu tentu ada tantangan tersendiri mungkin dari Kak Bandoko pribadi untuk mempertahankan organisasi ini bagaimana? Kalau tantangannya yang jelas intinya dalam setiap proses
itu kan pasti ada hambatannya Kak Anas. Bagi saya pribadi dan mungkin sesepuh, itu untuk hambatan tidak terlalu kita pikirkan sebenarnya. Yang penting regenerasi ini tetap berjalan, terus yang selanjutnya komitmen untuk tetap menjaga itu organisasi ini tetap berjalan gitu Kak Anas. Jadi tidak terlalu kita pikirkan untuk hambatannya, karena ibaratkan itu adalah seni dalam organisasi gitu Kak Anas. Tinggal bagaimana cara kita untuk melaksanakannya seperti sebetulnya seperti itu ya. Kemudian prestasi yang sudah ditorehkan dari Saka Bhayangkara sendiri, dari organisasi sendiri untuk DIY mungkin itu apa saja? Kita dari setelah pembentukan di tahun 2012 itu dari Saka Bhayangkara Seigan itu mengikuti kegiatan Persabara tingkat Polda DIY, yang mana itu kegiatannya adalah perlombaan Kak Anas. Nah, perwakilan dari Saka Bhayangkara Seigan itu gabung di Polres Sleman, terus kita jadi satu kontingen dari Kuarcap Sleman. Di situ kita lomba antara Polres. Nah, alhamdulillah waktu itu pelaksanaan di Gunung Kidul, kebetulan saya juga ikut. Itu kita mendapatkan juara umum, juara 1 Kak Anas. Itu tahun 2012. Pertama kali dari Saka Bhayangkara Seigan ikut berpartisipasi. Iya, berpartisipasi. Ini kan dari berarti sekarang sudah 11 angkatan. 11 angkatan Kak Anas. 11 angkatan. Dari 11 angkatan itu kalau ditotal kira-kira berapa orang? Hampir 500-an ada Kak Anas. Dari satu batalion? Ya, bisa katakan satu batalion. Ya. Output atau keluaran dari mantan atau yang purna dari Saka Bhayangkara ini kebanyakan larinya kemana sih? Ada yang di kepolisian, ada yang di TNI, terus sekolah tinggi mungkin, dan ada yang kuliah juga Kak Anas. Nah, sampai saat ini yang sudah keterima atau diterima di entah itu TNI, entah itu Polri, itu berapa orang? Kurang lebih ada 30-an lah Kak. 30 orang. Satu peletonan. Satu peleton. Iya. Tapi itu masih sering, maksudnya masih tetap berkontribusi ya. Iya, betul sekali Kak Anas. Itu. Kemudian Dharma Bakti Saka Bhayangkara Seigan untuk masyarakat seperti apa? Kalau Saka Bhayangkara sendiri itu kita melaksanakan bakti sosial Kak Anas, yang sudah mungkin tiap tahun ya kita laksanakan di setiap diksar. Baik bakti sosial ini langsung kepada masyarakat sekitar, mungkin sekitar SMK Negeri 1 Seigan ini, atau bisa kita di panti asuhan dan di anak-anak yatim piatu Kak Anas. Itu. Untuk giat sosial, mungkin selain bakti sosial, adakah giat sosial ketika event-event tertentu, mungkin ketika Lebaran ataupun hari-hari besar lainnya? Ada Kak, kegiatan PAM Lebaran itu yang dilaksanakan oleh Kuartir Ranting, maupun ada juga TC Kak, traffic counting. Nah, dari sudah 11 angkatan, itu kan tidak sedikit, dan itu gimana bisa, kan maksudnya setiap angkatan kan itu juga personilnya nggak sedikit. Itu gimana bisa sampai seperti itu? Jadi awal dulu saya tumbuhkan untuk semangat kebersamaan, terus di situ saya juga kasih filosofi dari teman, sahabat, saudara, keluarga. Jadi dari berbagai sekolah, walaupun istilahnya ini kita tidak saling mengenal, dipertemukan di organisasi satu wadah ini, kita di situ bisa membangun chemistry untuk saling menjaga kebersamaan, terus kekompakan, kayak gitu Kak Anas.
mayoritas itu anggota itu dari SMK Segan. Iya. Berarti Pondasi awalnya dari SMK Negeri 1 Segan. Pondasi awal dari SMK Negeri 1 Segan, dan setiap gelombang itu mayoritas dari SMK Negeri 1 Segan. Iya. Walaupun sekarang sudah banyak sekolah-sekolah lain yang ikut serta. Mungkin ada dari Gudean, mungkin itu mungkin ada yang dari selain Sleman, di luar Sleman. Ada Kak Anas. Dari ini Bantul. Itu Bantul. dari SMA Negeri 1 Sedayu. Terus ada juga dari Kulon Progo Kak Anas. Ini Mantiga Kulon Progo. Ini malah anak-anak ini ada yang rumahnya di daerah Samigaluh, deket kebun teh sana Kak Anas. Wow. Itu. Terus ada juga yang dekat Borobudur. Itu. Promosinya seperti apa, Dan? Promosi biar banyak peminatnya itu. Biar banyak peminatnya. Sebenarnya itu teknis apa penginformasiannya Dewan Saka ya, yang intinya apa, entah ngumumkan lewat ini Instagram ataupun di share ke WA grup daripada teman-temannya dia gitu. Berarti media sosial. Iya, media sosial. Peranan media sosial itu sangat penting sekali Kak Anas. Nah, harapan ke depan ini, Dan. Saka Bhayangkara Segan ini mau dibawa kemana? Harapan dari Kak Bandoko sendiri. Kalau harapannya ya semoga ke depan ini semakin maju, semakin sukses. Terus antara angkatan ya, walaupun yang senior-senior itu kalau bisa tetap dijaga silaturahminya, biar apa rasa persaudaraan dan kekeluargaannya itu tetap terjaga Kak Anas. Itu. Terus regenerasi di Saka Bhayangkara Segan ini terus berjalan Kak Anas. Itu. Mungkin terakhir dan sebelum closing, ada pesan untuk semua keluarga besar Saka Bhayangkara Segan, keluarga besar kita Manggala Wirajaya, ada pesan khusus nggak dari Kak Bandoko untuk teman-teman? Ya, di 10 tahun Saka Bhayangkara Kwartir Ranting Segan ini harapannya tetap tingkatkan dan eratkan rasa kebersamaan kita. Pokoknya biar semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar, kita aja Kak Anas. Oke, jadi sedikit cerita dari Kak Bandoko tadi, mulai dari sejarah hingga sampai sekarang bisa bertahan, dan ada juga tadi prestasi-prestasi yang diraih. Saya pribadi, saya berharap Saka Bhayangkara ini sampai besok saya punya cucu, mungkin Saka Bhayangkara Segan masih tetap ada. Amin amin Kak Anas. Saya berharap seperti itu, Dan terima kasih Kak Bandoko atas hadirnya di sini. Jujur saya selalu terinspirasi dengan Kak Bandoko karena jarang-jarang sekali orang yang mau mempertahankan atau menghidupkan organisasi yang ia rintis bersama-sama dulu hingga sekarang. Jarang sekali orang yang mampu bertahan. Tapi alhamdulillah kita di Manggala Wirajaya juga ada sosok seperti Kak Bandoko, jadi kita tetap bisa terus berkarya, bisa terus beregenerasi, dan terus ada yang membimbing kami untuk ke depan mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Sekali lagi terima kasih. Ke depan kita sambung lagi, karena kalau kita cerita sejarah dari awal sampai sekarang ini mungkin semalam nggak selesai kan? Nggak bakalan selesai. Siap. Kita sambung lagi sampai bertemu di podcast atau konten kita selanjutnya. Oke, Anas, tetap semangat. Siap.